melanjutkan pembahasan dari pembelajaran 1, subtema 1 dari tema 1. Nah, anak-anak, tentu kalian tidak asing dengan kedua bunga ini. Bunga ini dinamakan bunga kembang sepatu. Bunga ini banyak sekali dijumpai di Indonesia dan juga di negara Malaysia. Sementara di negara Malaysia, bunga ini dinamakan bunga raya yang digunakan oleh negara Malaysia sebagai bunga nasional. Nah, anak-anak, keadaan ini terjadi karena kondisi geografis antara Indonesia dengan Malaysia memiliki kesamaan. Sementara bunga ini dinamakan bunga Kamboja atau Dor Champa. Bunga ini banyak sekali ditemui di Indonesia dan juga di negara Laos. Di Indonesia, bunga ini digunakan sebagai aksesoris tarian di Bali. Sementara di Laos, bunga Kamboja digunakan sebagai aksesoris atau dekorasi upacara keagamaan dan juga sebagai penyambutan para tamu. Nah, anak-anak, Indonesia, Malaysia, dan juga Laos hidup berdampingan walaupun negaranya berbeda. Ketiga negara ini memiliki banyak kesamaan baik dari segi kondisi geografisnya maupun kehidupan sosial dan budayanya. Selain ketiga negara ini, masih ada beberapa negara lain yang memiliki kesamaan dengan negara-negara tersebut. Oleh karena itu, negara-negara tersebut menggabungkan dirinya dalam sebuah organisasi, yaitu Organisasi ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Saat ini, negara anggota ASEAN terdiri dari 10 negara. Negara-negara tersebut antara lain Yuk sekarang kita pelajari keunikan dari ke-10 negara ini dilihat dari kondisi sosial dan budayanya. Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Dalam percakapan sehari-hari, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Malaysia. Patung ini dinamakan Patung Dewa Murungga yang terletak di Batu Cave, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown. Kota tersebut adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa, dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian tersebut banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Birma. Pakaian tradisional Myanmar disebut longyi, mirip sarung di Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam.
Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, kemudian menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lau. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola tersebut terbuat dari anyaman bambu. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Sai Bat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengintari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Tamase yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang dapat berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapaki tanah. Oleh karena itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci ataupun orang lain. Itulah kondisi kehidupan sosial budaya negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Agar lebih dalam pemahaman kalian tentang materi kali ini, coba sekarang kalian kerjakan soal latihan berikut. Baiklah anak-anak, itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.